saya. Kami perjelas lagi bahwa saya akan memandu acara webinar series yang dilaksanakan oleh PT Yapindo selama kurang lebih 2-3 jam ke depan dan akan menghadirkan narasumber yaitu pakar fisiologi dari FKUKI Jakarta yaitu Dr. Jun Luhulima. Sebelumnya mungkin kalau tidak kenal maka kita tidak sayang ya. Saya izin untuk share screen terkait dengan CV dari pembicara kita pada pagi hari ini. Ya, baik, beliau adalah Dr. Jun Luhulima, tinggalnya di Tanjung Barat ya dok ya, dengan profilnya yang selalu bersemangat untuk memanfaatkan kemajuan ilmu kedokteran dan teknologi dan memadukan dengan kearifan lokal atau tradisional secara selaras dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan martabat bangsa Indonesia. Luar biasa sekali dan sangat cocok ya dengan pembawaan beliau yang memang selalu energik. Dan ini adalah edukasi formal beliau dari 2019 ya, kandidat dokter di Unhas, kemudian dokter spesialis kedokteran kelautan, tahun 1989 Magister Sains Ilmu Faal dari FKUI Jakarta, kemudian dokter umumnya disahkan oleh National Board Consortium Medical Sciences Jakarta dan dari FKUKI Jakarta tahun 1981. Kemudian ini adalah pendidikan non formalnya yang sangat banyak sekali mulai dari tahun 1995 sampai 2004 ya. Antara lain yang menyolok adalah postgraduate summer course ya di Netherlands, Finland, dan United Kingdom, luar biasa. Kemudian ini adalah karir profesi beliau, dosen luar biasa patofisiologi umum pada FK Universitas Patimura di Ambon, Maluku sampai dengan sekarang. Kemudian dosen luar biasa materi kedokteran penyelaman dan pengobatan hiperbarik juga di Universitas Patimura Ambon Maluku, dosen fisiologi olahraga di Sekolah Tinggi Kesehatan Binawan, pakar fisiologi sistem imun di RSU FKUKI, pakar fisiologi pada Akper RSPG Cikini dan Sekolah Perawat UKI, pakar fisiologi pada Akademi Fisioterapi UKI, pakar fisiologi kedokteran pada FKUKI Jakarta. Dan ini adalah aktivitas saintifik beliau, sangat banyak sekali, mungkin saya akan lewati saja. Dan ini juga yang patut kita teladani adalah kepemimpinan atau leadership beliau dalam profesi. Mulai dari 2014, ya, 1994 sampai dengan 2014. Kemudian ini mulai dari tahun 1996 sampai 1981 sampai dengan 1996 ya, yang kalau kita cermati beliau adalah atlet ya, berhasil meraih medali perunggu sprint 100 meter pada kejuaraan atletik veteran nasional di Jawa Tengah dan di berbagai tempat lainnya. Dan ini adalah keluarga beliau, menikah dengan Merari Nainggolan, dikaruniai 2 anak laki-laki dan 3 orang cucu. Namun semangatnya seperti adik-adik ya, mungkin seperti 17 tahun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan CV dari Dr. Jun Luhulima, yang mana beliau juga adalah guru kami di FKUKI Jakarta. Baik, Dr. Jun sudah hadir di sini. Silahkan Dr. Jun untuk mempresentasikan materi mengenai gerakan involunter, lanjutan dari webinar series yang kita tampilkan pada beberapa waktu yang lalu. Waktunya kurang lebih selama 1,5 sampai dengan 2 jam. Silakan Dr. Jun. Baik, terima kasih Dr. Lucy. Dr. Lucy ini luar biasa juga ya. Meskipun dia sudah jabatannya tinggi, tapi tidak pernah lupa bahwa memang seniornya itu adalah ex gurunya dulu di FKUKI. Baik, jadi sesuai dengan permintaan dari Yayasan Yapindo,
2022 dan kemudian saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan minggu lalu. Izinkan saya share screen. Ya, silakan dok. Ya sudah. Sorry, saya share screen dulu. Share screen dengan suara supaya bisa mengikuti filmnya. Baik, sebelum saya mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya akan mulai dengan presentasi saya mengenai lanjutan peristiwa gerakan. Pada minggu yang lalu sudah saya sampaikan mengenai gerakan dari otot. Gerak dari otot itu tentu tidak terlepas dari sistem saraf dan tulang atau muskuloskeletal atau skeletal. Dan juga kita pada otot sudah disampaikan pada minggu lalu mengenai gerakan otot, dan minggu ini akan saya jelaskan mengenai gerak involunter. Minggu depan tanggal berapa ya Dokter Lucia? Sudah ada jadwalnya, saya akan menerangkan mengenai gerakan yang kompleks. Baik, bila adik-adik, ibu bapak sekalian mencari kata gerakan involunter atau involuntary movement, maka tentu akan mendapatkan beberapa gambar yang semuanya adalah keadaan patologis. Di sini kita bisa saksikan ada tremor, kemudian ada tics di mana selalu mengedipkan mata, ada mioklonus yang tiap kali terjadi kontraksi, lalu ada tardive dyskinesia dan ada atetosis oleh karena beberapa gangguan. Namun saya ingin menyampaikan pada hari ini mengenai apa yang memang normal sebagai peristiwa kecerdasan fisik di dalam tubuh kita. Salah satu contoh gerakan involunter itu adalah ketika seseorang misalnya tersandung, maka dia akan secara refleksif akan menjauhkan diri atau berusaha berada dalam keadaan seimbang kembali. Nah, gerakan yang paling sederhana dan mendasar itu yang kita katakan sebagai refleks. Mungkin untuk lebih memahami kerja refleks, saya ambil contoh. Contoh kerja refleks ini, misalnya secara tidak sengaja jari kita menyentuh lilin yang panas atau benda panas, maka secara refleks kita akan menarik tangan kita. Dan tarikan dari tangan ini sebelum otak itu memproses rasa sakit. Artinya sebelum menyadari bahwa, aduh sakit loh gitu ya. Itu sebelum kita sadari rasa sakit tersebut atau kita sensasikan rasa sakit tersebut, itu sudah ada suatu respons berupa gerak dari lengan bawah menjauhi rangsang. Kita lihat bagaimana bisa gerak tersebut dilakukan, maka sebetulnya melalui lintasan informasi dari rangsang yang menyebabkan rasa nyeri, kemudian diubah rangsang tersebut menjadi suatu informasi yang sifatnya listrik, atau yang mungkin ada yang sudah tahu yang kita sebut sebagai potensial aksi, tetapi pada reseptor tentu terjadi suatu potensial generator. Pesan tersebut harus disampaikan ke pusat supaya bisa direspons. Nah, pesannya itu disampaikan melalui serat saraf sensoris yang merah ini atau serat saraf perasa, kemudian berintegrasi di medula spinalis atau di sumsum belakang untuk nantinya bersinaps atau menimbulkan suatu respons melalui serat saraf motorik yang sudah kita bahas 3 minggu yang lalu. Sehingga melalui aktivitas dari saraf motorik
alfa, maka terjadi kontraksi dari otot menjauhi rangsang nyeri tadi. Nanti kita lihat secara lebih detail lagi. Nah, contoh yang berikut misalnya, kita seringkali kita lihat ya di pemeriksaan dokter itu dia melakukan ketokan melalui palu dengan palu karet ya. Dia ketok di daerah lutut di antara di bawah lutut ya, di tendo di apa namanya di sendi di tendo patella ya. Kemudian diketok dan menimbulkan respons. Nah, respons otot yang otomatis itu relatif tetap terhadap rangsang tersebut. Jadi akan terjadi suatu ekstensi dari tungkai bawah. Nah, kita lihat di sini, kita saksikan bahwa tungkai bawah yang sebelah kanan itu akan bergerak ke arah atasnya atau ekstensi. Contoh lain lagi, misalnya seorang pitcher softball. Saya kira banyak yang juga berolahraga dan memahami bagaimana seorang pelempar akan bertindak secara sadar ketika dia memang sudah harus melempar. Jadi oleh beberapa informasi yang masuk, dia dengar suara fluid, kemudian suara penonton, lalu dia melihat kesiapan dari orang yang memukul, dia memutuskan untuk melempar. Jadi awalnya adalah sesuatu yang disadari, berikutnya terjadi peristiwa yang tidak disadari. Kita saksikan pada gambar ini, pada film ini. Jadi kita amati lemparan. Dia melempar, tungkainya naik, yang sebelah kanan, tetapi tungkai yang kiri akan ekstensi untuk menjaga keseimbangan. Kita amati lagi, yes, tungkai kanan naik, lemparan akan dilakukan, kemudian sikap tubuh dipertahankan tetap seimbang. Saya mau kasih lihat, kita cermati dari awal. Kaki kiri diangkat, lalu dia bersiaga untuk melempar. Nah, peristiwa mengangkat kaki kiri itu disadari. Tetapi ketika dia mempertahankan keseimbangan, itu tidak disadari, itu suatu refleks yang akan kita pelajari nanti. Lanjut, kita mau lihat lagi bahwa saat dia berpikir untuk memulai gerakan melempar, kita saksikan bahwa dia menggeser berat badannya untuk mengimbangi gerakan tungkai yang naik dan gerakan lengan yang siap untuk melempar. Tetapi hebatnya dia bisa tetap tegak. Lanjut kita lihat bahwa ada integrasi informasi sensoris ke dalam respons yang tidak disengaja, itu adalah ciri khas dari suatu refleks. Lalu kita saksikan lagi bahwa semua refleks melibatkan aktivasi dari suatu reseptor kecil, reseptor sensoris yang ada di kulit, di sendi, atau bahkan di otot itu sendiri. Pada gerakan pitcher melempar bola, ada peregangan dari otot. Kita saksikan kembali. Ada peregangan otot, lengan maupun tungkai. Lalu dia melakukan lemparan bola. Dan semua refleks itu melibatkan aktivasi dari reseptor. Reseptor ini ada di sendi, di otot juga, dan juga ada di kulit. Dan ini adalah refleks yang memang kita anggap suatu yang otomatis
padahal sebetulnya diawali sesuatu yang disadari kemudian menjadi gerak yang tidak disadari atau involunter. Untuk memahami lebih jelas, maka mari kita lihat gambar berikut mengenai suatu lengkung refleks. Ini adalah ciri alur kegiatan pada suatu proses fisiologis. Kita melihat bahwa peregangan otot ringan tadi diindrai oleh reseptor di dalam otot yang kita sebut muscle spindle atau spindle otot atau gelendong otot. Ini adalah rangsang, yaitu peregangan dari otot ketika dia mengangkat tungkainya, memunculkan suatu proses, dan proses itu melibatkan komponen. Komponen dalam hal ini adalah di dalam jaringan otot ada komponen muscle spindle, kemudian melibatkan komponen sel saraf, dan melibatkan komponen organ dari sumsum belakang atau medula spinalis. Dan kita lihat bahwa mekanismenya bisa secara biologis, bisa secara fisika, atau secara kimia. Dalam hal ini, penyampaian pesan adalah secara kimia dan fisika atau kimia listrik. Informasi dari muscle spindle atau spindle otot itu dikirimkan ke medula spinalis dan otak melalui serat saraf sensoris, jadi ini komponennya, kemudian akan menimbulkan suatu respons. Akan menimbulkan respons dan terjadinya respons itu sangat bergantung pada kondisi dari komponen tadi. Jadi waktunya bisa cepat, bisa lambat. Refleks dalam hal ini cepat. Kemudian kita lihat bahwa respons yang terjadi bisa merupakan suatu umpan balik untuk memperbaiki proses sehingga sesuai dengan yang diinginkan. Di sini kita katakan sebagai servo mechanism. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa muscle spindle atau spindle dari otot atau indera yang ada di dalam otot itu mengindrai panjang dan kecepatan pemendekan atau kecepatan pemanjangan dari otot. Kita lihat dari gambar ini bagaimana sebetulnya seorang pelempar atau pitcher pada softball ketika dia mau melempar, tingginya lemparan itu ditentukan oleh tingginya kaki yang tungkai yang naik. Jadi di sini kita lihat bahwa informasi dari pemukul yang dia lihat itu dia gunakan untuk mengontrol gerakan volunter dan involunter. Volunternya adalah keinginan dia mau melempar, selanjutnya terjadi gerakan involunter akibat peregangan dari otot yang tiba-tiba mengirimkan rentetan impuls atau kelistrikan di sepanjang serabut saraf sensoris dari muscle spindle atau spindle otot ke dalam medula spinalis untuk nantinya mengaktifkan saraf motorik dan memunculkan suatu gerak. Kita lihat tungkai yang di sebelah kanan ketika yang kiri melakukan fleksi, yang kanan itu dalam posisi menahan sikap tubuh tetap dalam kondisi seimbang. Terjadi kontraksi dari otot ekstensor. Nah, inilah yang sebetulnya adalah gerak yang involunter. Jadi secara refleks terjadi suatu kalau kita mau mencermati dari gambaran seperti ini yang kita lihat di diagram, maka kita bisa melihat kembali bahwa ada rangsang yang kuning ini. Rangsang itu akan diindrai oleh reseptor, kemudian terjadi perubahan pada reseptor dari energi, misalnya rangsangnya adalah mengangkat tungkai sehingga terjadi peregangan, menjadi energi listrik dan kimia. Dan itu disampaikan dalam bentuk impuls
melalui saraf sensoris disampaikan ke medula spinalis yang mengintegrasi informasi yang diterima. Impuls itu akan atau saraf sensoris itu akan bersinaps di kornu posterior dari medula spinalis. Kemudian dia bersinaps dengan serat saraf motorik alfa yang berada di bagian anterior dari medula spinalis, di bagian substansi abu-abu. Jawaban itu akan disampaikan melalui serat saraf motorik, eferen, untuk memunculkan suatu respons pada otot skelet yang merupakan target, dan responsnya itu adalah tadi mempertahankan keseimbangan pada tungkai yang sebelahnya lagi. Nah, kita bisa mengklasifikasi, jalur refleks saraf dengan cara yang berbeda. Pertama, kita bisa lihat berdasarkan defisi eferen. Defisi eferen yang mengontrol respon. Di sini kita lihat bahwa refleks yang melibatkan saraf motoris dan otot rangka kita kenal sebagai refleks somatis. Kemudian refleks yang responsnya dikendalikan oleh saraf otonom kita sebut sebagai refleks otonom. Klasifikasi lain berdasarkan jumlah saraf di jalur refleks, kita lihat bahwa refleks yang paling sederhana adalah refleks monosinaptik. Nanti kita lihat gambarnya. Ini dinamakan monosinaptik karena sinapsnya tunggal, jadi hanya antara dua neuron, yaitu saraf aferen sensoris yang sering disebut sebagai aferen sensoris dan saraf motoris somatis atau yang kita sebut sebagai eferen. Selain monosinaptik, kita mengenal ada refleks polisinaptik yang memiliki 3 atau lebih neuron di jalurnya. Ini adalah gambaran dari refleks monosinaptik. Ya, kita lihat di medula spinalis hanya bersinaps satu saja dengan neuron motorik alfa. Nah, ini kita sebut sebagai refleks monosinaptik. Lanjut kita lihat sebagai refleks polisinaptik, memiliki 2 atau lebih sinaps. Kita lihat jalurnya di kornu posterior dari medula spinalis, ternyata serat aferen atau saraf aferen bersinaps dengan interneuron. Selanjutnya interneuron akan bersinaps dengan saraf motorik alfa di bagian anterior dari medula spinalis, ini bagian dorsal dari medula spinalis, ini anterior, dia akan bersinaps untuk nantinya memunculkan refleks. Kalau refleks otonom, maka kita lihat bahwa refleksnya itu adalah polisinaptik. Kita lihat dalam gambar ini, serat aferen akan masuk di kornu posterior atau kornu dorsalis dari medula spinalis, bersinaps dengan saraf preganglion otonom, kemudian di sini bersinaps lagi dengan neuron postganglion otonom di ganglion otonom, untuk selanjutnya mempersarafi target sel, katakan misalnya pembuluh darah ya. Pembuluh darah untuk memunculkan konstriksi bila neurotransmitternya adalah neurotransmitter eksitasi dan dilatasi bila neurotransmitternya adalah neurotransmitter inhibisi. Nah, sekarang kita mau cermati sebelum melihat refleks yang lebih kompleks. Kita mau cermati dulu mengenai muscle spindle. Apa itu muscle spindle? Jadi muscle spindle sebetulnya kalau saya pakai bahasa awam ya indera yang ada di dalam otot gitu ya. Nah, muscle spindle atau spindle otot ini dia mengirimkan informasi mengenai peragangan otot ke pusat saraf. Nah, pusat saraf bisa otak, bisa medula spinalis. Kita cermati lagi kalau ini adalah otot ekstrafusal,
maka di bagian dalam secara membujur kita lihat ada serat intrafusal. Nah, serat intrafusal ini bentuknya ada di bagian pusat seperti gelendong begitu ya, agak melebar yang kita sebut bagian sentral dan bagian tepi yang agak pipi, agak kecil. Nah, kita lihat bahwa serat intrafusal itu dipersarafi oleh serat saraf gamma motor neuron. Sedangkan kalau otot ekstrafusal dipersarafi oleh serat saraf alfa. Nah, lanjut kita lihat bahwa di bawah, di bagian bawah pada daerah tendon, itu ada organ lain lagi yang kita sebut sebagai organ Golgi tendon atau organ tendon Golgi. Nah, kita lihat bahwa dari muscle spindle maupun Golgi tendon organ itu akan dibawa pesan-pesan informasi sensoris ke pusat saraf. Juga dari bagian tengah dari muscle spindle. Sedangkan neuron motorik gamma akan mempersarafi bagian ujung dari muscle spindle. Di sini tidak nampak neuron motorik gamma. Lebih jelas lagi tentang Golgi tendon organ, kita lihat di sini organ tendon Golgi terdiri dari ujung saraf. Ini adalah saraf sensoris ya, ini ujungnya. Kemudian dia terjalin di antara serat kolagen. Yang kuning-kuning ini kolagen. Kalau dibesarkan bisa kita lihat bahwa inilah sistem saraf dan ini serat kolagen. Jadi dia mengindrai ketegangan dari otot, dari tendon yang memang yang tempat di mana dia berada. Nah, sekarang kita mau lihat suatu refleks regang atau stretch reflex. Jadi kita lihat di sini bahwa spindle selalu ini muscle spindle selalu aktif secara tonik. Artinya bahwa akan selalu ada kelistrikan bahkan ketika ototnya rileks. Dan inilah yang memunculkan tonus dari otot. Mari kita amati satu demi satu. Yang pertama adalah otot ekstrafusal saat otot beristirahat. Yang kedua adalah saraf sensoris yang aktif secara tonis. Kemudian yang ketiga, kita lihat medula spinalis mengintegrasikannya. Kemudian yang keempat, kita lihat neuron motorik alfa ke serat ekstrafusal input dari muscle spindle tadi. Lalu yang ke serat otot Oke. Karena tadi ada tanda bahwa jaringan saya kurang begitu baik. Baiklah, yang kelima adalah serat ekstrafusal mempertahankan tingkat ketegangan tertentu bahkan saat istirahat. Jadi artinya tonus dari otot. Makanya kalau kita pegang orang ada lembek gitu ototnya, yaitu tonusnya agak turun, dan kalau misalnya kencang gitu ya itu tonusnya meningkat. Lanjut kita lihat bahwa contoh yang lain dari tonus otot ini, misalnya seorang anak kecil kita gendong dalam keadaan dia bangun agak lebih ringan daripada ketika dia sudah tidur. Ketika dia sudah tidur maka ibaratnya ototnya ngeplek gitu ya, terkulai gitu. Lalu kita rasakan lebih berat. Nah, ini tonusnya menurun. Lanjut kita lihat lagi, pada satu saat misalnya otot itu meregang, seperti tadi permainan softball, dia melakukan ada peregangan pada otot, serat intrafusal atau muscle spindle di sini akan ikut meregang.
Lalu dia akan memulai kontraksi refleks otot. Kita lihat di sini bahwa pada muscle spindle, ya, ketika dia terangsang akibat adanya peregangan, maka tadi peningkatan dari frekuensi potensial aksi. Kita saksikan pada gambar yang di bawah. Ini dalam keadaan istirahat. Gambaran merah ini adalah frekuensi potensial aksi. Di sini adalah peregangan atau panjang dari otot. Jadi ketika teregang, maka frekuensi potensial aksinya akan meningkat. Nah, ini akan disampaikan ke medula spinalis. Lalu terjadi peningkatan output di mana akan melalui aktivitas saraf alfa, lalu terjadi kontraksi dari otot. Nah, kontraksi dari otot ini sebetulnya kita saksikan bahwa firing rate atau frekuensi potensial aksi itu akan menurun. Kita saksikan di bawah ini, frekuensinya menurun dengan adanya kontraksi. Nah, ini merupakan suatu negative feedback. Apa sebetulnya tujuan dari kontraksi tersebut? Kontraksi ini mencegah kerusakan akibat peregangan yang berlebihan. Jadi kalau misalnya seseorang, katakan seorang atlet kurang pemanasan, kemudian dia lari, tidak siap untuk refleks ini muncul ya karena tidak ada pemanasan yang cukup, sehingga ototnya bisa putus. Gitu. Ya, jadi oleh sebab itu selalu di tubuh ini ada kecerdasan yang sebetulnya mencegah terjadinya kerusakan. Lanjut kita lihat bahwa refleks otot mencegah kerusakan otot. Gambar yang kiri kita saksikan bahwa ada beban yang ditambahkan ke otot. Jadi kita misalnya lengan bawah di posisi supinasi, kemudian kita tambahkan beban, maka otomatis kita lihat bahwa ada peregangan pada spindle di sini. Peregangan pada spindle otot, karena dia teregang, maka terjadi penyampaian informasi dalam bentuk frekuensi potensial aksi ke medula spinalis, kemudian muncul kontraksi otot. Untuk kontraksi refleks ini diprakarsai oleh muscle spindle dan mengembalikan lengan ke posisi semula. Jadi ini sifatnya proteksi, tadi sudah disampaikan. Kita perhatikan pada gambar berikut sekarang mengenai kalau tadi refleks regang, stretch reflex, sekarang refleks tendon Golgi. Jadi ada indera, organ indera khusus ya, yang lain selain muscle spindle di dalam tendon otot ya, berarti di sini tadi kita sudah lihat gambarnya. Organ tendon Golgi itu mendeteksi gaya atau force oleh otot yang berkontraksi. Jadi di sini kita lihat kontraksi otot meregangkan organ tendon. Jadi ketika ototnya berkontraksi, tadi ketika ototnya teregang. Kalau ini ketika ototnya berkontraksi, maka kita lihat bahwa terjadi penyampaian pesan, yaitu saraf dari organ tendon Golgi mengirimkan impuls. Kita lihat di sini nomor 1, ketika dia berkontraksi, meregangkan karena tarikan dari ototnya memendek, otomatis tendonnya akan teregang, dan peregangan dari tendon itu yang mengawali terbentuknya potensial aksi atau pesan dalam bentuk listrik disampaikan ke medula spinalis. Lalu kita lihat di sini bahwa ada saraf motorik yang terhambat atau dihambat oleh interneuron penghambat.
Kemudian kita lihat 3 terjadi rileks dari otot. Kalau ototnya rileks, maka otomatis beban dijatuhkan. Dan ini melindungi otot dari beban yang terlalu berat dengan cara menyebabkan relaks atau relaksasi dan melepaskan beban tersebut. Ini ketika bebannya berlebihan. Contoh yang lain ya yang kita bisa lihat adalah ketika kita memegang gelas ya. Jadi anak kecil tentunya kalau pegang gelas itu belum bisa, dia harus belajar dulu ya. Biasanya kalau anak kecil pegang gelas dia tidak kuat akan tumpah gitu. Jadi dia harus belajar, oh kalau pegang gelas kekuatannya seperti ini loh supaya gelas itu tidak airnya tidak tumpah. Nah di sini kita lihat ada suatu sistem umpan balik yang kompleks yang dikoordinasikan dan diatur untuk merespon secara berbeda pada tugas yang membutuhkan kontrol posisi yang tepat seperti memegang gelas bir yang penuh. Artinya tadi terjadi umpan balik ya, ada kontraksi otot lalu ada relaksasi, tetapi selama kekuatannya masih bisa dipertahankan, maka kontraksi itu tetap terjadi untuk menahan gelas yang berat. Sama juga ketika dia memegang vas yang berisi bunga atau misalnya baskom yang berisi air ya, itu semua memerlukan suatu refleks untuk menahan beban yang dibawa. Nah sekarang kita mau mencermati refleks tendon secara lebih detail lagi. Gambar ini saya ambil dari buku Vander, Human Physiology. Kalau yang warna ungu itu adalah excitatory muscular junction, kalau yang hijau itu adalah sinaps excitatory, yang merah adalah sinaps inhibitory. Jadi di sini kita pada gambar melihat bahwa jarak saraf yang mendasari komponen organ tendon Golgi dari sistem kontrol lokal ini sebetulnya melakukan satu pengaturan kontrol lokal. Jadi kita lihat pada waktu ini kita lihat di bawah, pada waktu ada kontraksi dari otot ekstensor, jadi otot di sini otot ekstensor, maka menyebabkan ketegangan di Golgi tendon organ. Ini adalah Golgi tendon organ, panah saya Golgi tendon organ. Reseptor tersebut, Golgi tendon organ akan terangsang, kemudian dia akan mengirimkan pesan dalam bentuk frekuensi potensial aksi pada serat aferen. Impuls ini akan dibawa melalui serat aferen dan disampaikan ke medula spinalis. Kemudian terjadi suatu sinaps yang dengan interneuron inhibisi, sehingga pada otot agonisnya, pada otot di sini akan terjadi suatu inhibisi. Kemudian kita lihat bahwa pada otot flexor atau otot antagonisnya akan terjadi suatu efek eksitasi. Jadi di sini kita lihat ada penghambatan secara otomatis untuk mengurangi peradangan tadi, tetapi juga bisa terjadi suatu sinaps memunculkan suatu refleks flexor pada otot flexor oleh karena adanya interneuron eksitasi. Nah, jadi kita bisa saksikan bahwa melalui interneuron bisa terjadi peningkatan aktivitas yang menghasilkan penghambatan yaitu jalur A dan pada sinerginya, dan pada jalur B menyebabkan eksitasi dari motor neuron atau saraf motorik flexor. Nah, sekarang kita mau melihat suatu refleks yang lain lagi. Contohnya adalah refleks patella.
Jadi rangsangnya itu adalah ketokan pada tendon patella, kemudian akan merangsang reseptor pada otot karena terjadi peregangan di sini, terjadi peregangan, lalu muncullah frekuensi potensial aksi, lalu dia bersinaps, di sini bercabang, kemudian bersinaps pada otot yang sinergi, quadriceps, akan muncul ekstensi, yaitu tungkainya yang tadinya ke bawah akan ke atas, ekstensi, kemudian melalui percabangan serat aferen yang bersinaps dengan neuron inhibisi, akan menyebabkan inhibisi pada otot antagonis, yaitu otot hamstring. Nah, di sini responsnya harus tetap rileks karena tidak mungkin terjadi suatu respons kontraksi bila otot antagonisnya tidak mengalami fleksi. Jadi kita lihat pada otot hamstring, yaitu otot flexor, akan terjadi fleksi. Untuk terjadi suatu ekstensi, maka otot antagonisnya harus dihambat. Kalau tidak, ekstensor tidak pernah bisa berkontraksi. Karena kalau udah kontraksi, dia fleksi lagi, kontraksi, fleksi lagi, kontraksi, fleksi lagi. Padahal harapan kita tentunya terjadi suatu kontraksi dari otot quadriceps. Sehingga pada otot fleksornya terjadi penghambatan. Nah, rangsang sensoris yang sama menyebabkan inaktivasi atau inhibisi. Tadi kita sudah lihat pada saraf motorik otot antagonis yang fleksor melalui interneuron, neuron penghubung, yang kita sebut sebagai interneuron penghambat di dalam medula spinalis. Jadi, refleks yang paling sederhana seperti ini pun melibatkan koordinasi aktivitas di seluruh neuron motorik yang mengontrol otot, baik otot agonis yang quadriceps dan otot antagonis. Jadi ini adalah pengendalian dari suatu refleks yang menurut saya sebetulnya adalah kecerdasan dari fisik tersebut. Nah, yang refleks yang lain lagi yang sering kita juga amati adalah refleks menarik diri atau refleks withdrawal. Jadi refleks lain ini berguna untuk melindungi diri kita dari hal yang membuat kita sakit. Kita sebut sebagai withdrawal reflex atau refleks menarik diri dalam bentuk fleksi. Dan ini terjadi ketika kaki telanjang menginjak benda tajam. Dan ini terjadinya segera, ya, tidak pakai, kita tidak memikirkan karena nggak ada yang namanya kita keinjak paku terus pikir, aduh sakit, lalu saya harus fleksi ya, gitu, menjauhi dari rangsang, nggak ada, itu terjadi spontan. Ya. Dan kita lihat di sini reflex withdrawal, ini gambar saya ambil dari Van Der. Kita melihat untuk menyaksikan sebetulnya lebih jelas suatu refleks menginjak dan adanya penyilangan yang nanti kita lihat lebih jelas lagi pada gambar berikut. Tetapi ini refleks menarik diri jelas sekali, kita lihat tertusuk paku, kemudian di sini indera nyeri atau nociceptor yang ada di kulit akan mengindrai, kemudian membawa pesan nyeri tadi melalui serat saraf aferen, ke serat saraf aferen disampaikan ke medula spinalis, kemudian serat saraf aferen ini akan bercabang-cabang. Salah satu cabangnya dia akan bersinaps dengan saraf inhibisi untuk menghambat otot ekstensor, tetapi merangsang otot flexor. Merangsang otot flexor. Nah, serat saraf yang bercabang ini akan menyilang dan menyebabkan efek yang berbeda. Nanti kita lihat lebih detail. Yang saraf yang bercabang ini bisa bersinaps dengan
neuron penghambat menyebabkan penghambatan pada fleksor dan menyebabkan perangsangan pada ekstensor. Nah, itu tadi yang kita saksikan dari film seorang pitcher yang mempertahankan sikap tubuh. Nah, kita lihat di sini bahwa disebut withdrawal karena menarik diri, segera diangkat dari sumber potensi cedera, tetapi kaki yang berlawanan merespon dengan ekstensi untuk menjaga keseimbangan. Nah, sekarang sebetulnya masih sama dengan menginjak paku, tetapi mau kita lebih cermati lagi yang kita sebut sebagai cross extension reflex atau refleks menyilang. Respons ini terjadi sangat cepat tanpa kita perhatikan dan ini dibangun dalam sistem saraf yang terletak dalam medula spinalis. Jadi kita lihat bahwa ada begitu banyak percabangan. Kita sudah saksikan bahwa terjadi penghambatan pada ekstensor dan eksitasi pada fleksor. Lalu saraf-saraf ini yang memang bercabang akan menyilang garis tengah untuk nantinya bersinaps dengan neuron eksitasi, interneuron eksitasi untuk memunculkan kontraksi ekstensor dan bersinaps dengan neuron inhibisi untuk menghambat otot fleksor. Kita mau lihat satu persatu, satu rangsang nyeri, mengaktifasi nociceptor atau reseptor rasa nyeri. Yang kedua, saraf sensoris primer masuk medula spinalis dan bercabang. 3A, salah satu kolateral mengaktifasi jaras naik, ascendens, ini kita lihat salah satu cabang naik ke atas, ascendens, untuk dipersepsi. Jadi untuk kita sensasi dan persepsi. Misalnya, aduh, saya keinjak paku gitu ya. Jadi untuk dipersepsi, maka ada yang naik ke atas untuk dipersepsi secara sadar. Tetapi yang tidak sadar, 3B kita lihat 3B ya. Refleks withdrawal yaitu menarik diri, menjauhi rangsang, tadi kita sudah bahas. Lalu 3C, ekstensor menyilang, ini ekstensor yang menyilang menyangga tubuh akibat pergeseran badan menjauhi rangsang. Juga terjadi pada si pitcher yang tadi melempar bola ya, jadi untuk mempertahankan keseimbangan. Nah, sedikit tambahan untuk informasi yang naik ke pusat saraf di otak untuk di sensasi dan dipersepsi bahwa ini adalah nyeri karena paku, lalu mungkin dia akan berespon dan teriak, siapa nih yang buang paku sembarangan gitu ya, untuk secara sadar direspon. Selain itu juga terjadi penyesuaian postur karena ada pergeseran dari gravitasi yang tadi sudah disampaikan. Nah, sebagai ringkasan kita melihat di sini bahwa sebagian besar input langsung ke saraf motorik berasal dari interneuron lokal yang menerima input dari reseptor perifer, bisa juga dari jalur descendens dari otak ke bawah, menurun maksudnya, dan dari interneuron lainnya. Lalu reseptor regang pada spindle otot memantau panjang otot dan kecepatan perubahan panjang otot. Lalu organ tendon Golgi memantau ketegangan otot melalui interneuron. Dia mengaktifkan sinaps inhibisi pada saraf motorik otot yang berkontraksi dan sinaps eksitasi pada saraf motorik antagonis atau ipsilateral. Ini adalah kontrol umpan balik negatif akibat ketegangan otot. Lalu refleks menarik diri, merangsang otot fleksor ipsilateral dan menghambat ekstensor ipsilateral. Tetapi pada otot kontralateral terjadi pada refleks ekstensor silang, dia merangsang otot ekstensor kontralateral selama eksitasi fleksor ipsilateral. Terima kasih atas perhatiannya dan saya kembalikan kepada
Dr. Lucy sebagai moderator. Ya, baik. Terima kasih Dr. Jun atas presentasi ya yang sangat detail ya, sangat detail. Jadi kalau mungkin selama ini adik-adik hanya tahu garis besar dari teori, tapi ternyata semoga pada pagi menjelang siang hari ini bisa dapat pencerahan ya yang lebih detail lagi dari Dr. Jun. Baik, ini Dr. Jun sudah ada beberapa pertanyaan, juga sudah ada yang raise hand ya. Mungkin bisa dijawab satu persatu, Dok. Ya. Ya, sebentar. Ini. Ya, yang pertama dari Nurul Eka. Kayaknya kecil ya. Si Bojonegoro ya. Ya. Saya mahasiswa praktikum di rumah sakit. Ada pasien umur 4 tahun 10 bulan, sudah hampir 2 minggu suka melakukan gerakan involunter. Ya, kemudian 2 hari ini sangat intens, kaki tangan dihentakkan, leher digerakkan, mulut dan matanya dikedipkan. Oleh keluarganya dibawa ke dokter anak, diberi obat, ada unsur penenangnya. Minum obat sekitar setengah 9, jam 3 subuh badannya demam. Apakah itu efek samping dari obat penenang? Apa yang harus dilakukan keluarga? Apakah harus diteruskan obatnya? Ya, mungkin Nurul Eka juga ada di sini ya, karena ini pertanyaannya sangat spesifik ya. Ya, mungkin bisa dijawab dulu, Dr. Jun. Ya, jadi di sini kita amati bahwa pasien adalah anak ya, pasien anak. Ini laki-laki atau perempuan ya? Biasanya munculnya pada laki-laki ya. Nah, usianya 4 tahun 10 bulan, lalu melakukan gerakan involunter. Jadi gerakan involunter itu mencerminkan ada suatu gerak yang patologis ya, gerak patologis oleh suatu proses. Nah, proses itu dikatakan di sini bahwa dia demam enggak ya? Badannya demam. Jadi bisa saja ini merupakan suatu efek dari demamnya ya. Nah, kemudian kaki tangan dihentakkan dan leher digerakkan, mulut dan matanya dikedipkan. Jadi gerak dari hentakan tangan maupun leher dan mulut ya serta mata itu bergantung kepada daerah mana yang ada di korteks cerebri yang terangsang akibat adanya tadi. Jadi kita harus spesifik, harus kita cermati dulu demam itu karena infeksi atau misalnya kejang demam gitu ya, karena memang ada proses persalinan yang mengganggu si bayi ya, bisa saja, atau karena demamnya terlalu tinggi lalu dia sangat rentan dengan kondisi suhu yang tinggi mengakibatkan terjadinya pengaktifan dari saraf-saraf motorik ya. Nah, ini adalah saraf-saraf motorik yang descendens yang sebetulnya volunter tadinya, tetapi menjadi involunter karena ada proses peradangan, karena kita lihat di sini ada demam. Lalu diberi obat penenang. Biasanya obat penenang itu tujuannya untuk menurunkan aktivitas listrik pada saraf motorik yang menyebabkan gerak-gerak involunter tadi ya. Karena obat penenang merupakan depresan. Nah, oleh sebab itu kalau kita tanya ada efek samping, pasti ada efek samping dari obat penenang, tapi kita tidak mau efek karena kejang demamnya gitu ya. Jadi otomatis harus dicermati atau dicari penyebab dari demamnya, apakah karena dia kena flu atau terinfeksi virus ya, atau dia memang ada keturunan ya, misalnya kejang demam, epilepsi dan lain-lain ya. Jadi kita harus memeriksa neurologisnya dan juga memeriksa kimia darahnya.
Gitu Dokter Lucy. Ya, baik, terima kasih Dokter Jun. Mungkin semoga ya Nurul Eka sedikit ada pencerahan karena memang sedikit menambahkan ya Dok ya. Ya, silakan. Kalau memang ini Nurul Eka juga bisa melakukan pengamatan yang intens dan melaporkan kepada dokternya gitu ya, karena kan kita tidak bisa melihat secara sepotong-sepotong ya dokter ya. Ya. Kemudian berikutnya dari Afrian dok, dari Poltekkes Jakarta 2. Izin bertanya, yang saya tahu orang itu ada beberapa refleksnya cepat, tapi ada juga yang lambat. Hal yang mempengaruhi itu apa saja, dan jika refleks kita lambat, apakah itu normal? Kalau tidak normal, bagaimana agar refleks kita tidak lambat? Silakan Dokter Jun. Ya, baik. Terima kasih, ini pertanyaannya bagus nih. Sebetulnya memang refleks yang lambat dan refleks yang cepat itu refleks yang lambat dan cepat itu artinya dalam hal ini ditanyakan ada yang lambat tetapi juga ada yang cepat. Contoh misalnya seseorang yang menyetir mobil gitu ya, dia mau nginjek rem gitu. Ada yang melihat misalnya ada orang jalan lalu dia mau rem, itu cepet cek gitu langsung dia rem ya. Tapi ada yang sepersekian detik agak lambat gitu baru dia merem ya. Nah itu bisa karena pertama bisa unsurnya genetik ya, karena terjadinya refleks tadi kita lihat ya bahwa bisa karena peregangan otot, tetapi gerak-gerak yang refleks yang tadi menginjak rem itu biasanya kita sadari ya, jadi kita lihat orang terus kita memang niat mau nginjek rem, cek gitu ya. Nah kita melihatnya sebagai sesuatu yang refleksif. Dokter Lucy kayaknya tolong ditayangin lagi deh. Oke, nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa, nanti saya ingat kok. Jadi artinya bahwa tadi refleks itu adalah suatu kecepatan. Kalau kita misalnya menyupir, maka refleks itu terjadi karena memang ada niat dari otak sadar kita mau merem. Cuma refleks untuk menginjak remnya itu ada yang cepat dan ada yang lambat. Nah, kalau kita cermati lengkung refleks tadi, ya, maka kita lihat bahwa ada suatu proses. Nah, proses itu bergantung kepada satu komponennya gitu ya. Komponennya ada di mana? Kita lihat komponen saraf, ada komponennya di otot, ada komponennya di ujung saraf sebagai suatu reseptor ya. Nah, kemudian proses itu bergantung kepada bisa kimiawi, bisa fisika gitu ya. Kimiawi berarti bergantung kepada misalnya kesiapan dari energi yang ada untuk melakukan gerakan ya, gerakan refleksif dari otot tersebut yang berkontraksi secara otomatis ya. Nah, bergantung juga kepada kondisi biologisnya. Nah, yang biologis itu biasanya bisa karena genetik ya, karena genetik ya. Jadi saya sebut nanti kita kalau membahas mengenai energi untuk kontraksi dari otot kita bisa bahas lebih detail lagi. Jadi memang secara genetik ada otot-otot, ada suara yang bocor. Jadi memang ada orang-orang yang secara genetik ototnya lebih cenderung bisa melakukan gerak-gerak yang cepat gitu. Lalu selama ini saya dari tadi muted ya.
Dokter Lucy. Saya dari tadi. Sudah dok, sudah. Enggak, sedikit tadi ke mute. Oh, ke mute, oke. Jadi saya ulangi lagi bahwa kalau kita nanti memperdalam mengenai sumber energi bagi kontraksi otot ya, maka kita bisa simak bahwa secara genetik ada otot-otot yang memang bisa bereaksi dengan cepat dan ada yang bereaksi dengan lambat atau berkontraksi dengan cepat yang kita sebut sebagai fast twitch fiber dan slow twitch fiber gitu ya. Tetapi tentunya komponen refleks itu adalah lengkung refleks yang tadi kita lihat. Sengaja saya mengambil dari guru saya juga ya, Dr. Sawitono Aminsinggi, yang membuatnya secara baik sekali. Jadi ada proses di mana proses itu ada komponennya, komponen apakah itu saraf atau reseptor ya. Lalu ada selain komponen itu ada yang kita tadi saksikan merupakan mekanisme ya. Nah, mekanismenya ini refleks itu kan secara listrik kimia karena ada neurotransmitter ya di medula spinalis atau di sinaps ya. Nah, refleks kimia tentunya bergantung kepada kimianya. Tersedia nggak kimianya gitu ya. Terus kelistrikannya bisa muncul dengan cepat nggak? Nah, munculnya kelistrikan yang nanti akan kita bahas pada waktu pembahasan saraf pada yang berikutnya lah, pada sesi berikutnya, itu sangat bergantung kepada elektrolit ya, natrium, kalium, klor, kalsium ya yang ada di interstisial ya, yang ada di cairan otot atau di komposisi dari ekstraseluler maupun intraseluler. Jadi sangat bergantung kepada tadi mekanismenya. Mekanisme secara apa? Kalau secara listrik fisika tentu bergantung juga kepada komponen-komponen kimiawi yaitu elektrolit. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk tadi. Silakan lagi, dokter. Ini Afrian ya, Poltekkes. Oh, ini ya, Poltekkes Surakarta. Iya, Jakarta. Okay. Yang tadi Jakarta. Jakarta ya. Ini ya, baik. Terima kasih banyak dokter. Yang satu lagi Poltekkes Surakarta ya. Surakarta, apakah ya, otot pada manusia memiliki kapasitas maksimal yang dapat mengangkat suatu benda yang berkali lipat dari berat tubuhnya? Pasti ada kapasitas maksimal ya, karena memang oleh Tuhan itu diciptakan ada protective reflex tadi ya. Jadi ada proteksi di mana yang berperan adalah Golgi tendon organ. Jadi terjadi ya dilepas ya. Maka kalau kita lihat orang angkat berat ya pada pertandingan angkat berat Olimpiade atau PON ya, dia berusaha semaksimal mungkin mengangkat berat. Tapi kalau dia misalnya karena dia menambah terus beratnya, sudah tidak sanggup pasti akan dilepaskan. Nah itulah peran yang tadi Golgi tendon organ reflex ya, atau Golgi reflex ya. Nah tetapi maksimal itu bisa kita adaptasi. Jadi artinya melalui latihan bertahun-tahun ya. Seorang atlet itu latihan bukan sehari 2 hari ya. Mereka berlatih, atlet saya itu berlatihnya sekitar 10 tahun ya. Jadi mereka harus mengangkat fin yang beratnya 6 kilo ya, cewek-cewek itu mengangkat fin yang 6 kilo, itu tentu buat ankle ya, buat pergelangan kaki itu akan dirasakan berat pada awalnya. Mereka tidak sanggup misalnya melakukan kayuhan ya, tetapi melalui suatu proses latihan yang teratur ya, yaitu yang kita sebut latihan resistensi ya, atau latihan beban, maka bisa memaksimalkan kapasitasnya. Tetapi ya kalau misalnya latihannya sebentar mungkin belum terjadi gitu ya. Jadi memang harus dilatih supaya otot itu memiliki kemampuan untuk menahan beban tadi. Baik.
Ada lagi Baik, Dokter terima Lucy? kasih Dokter Jun. Kayaknya pertanyaannya banyak juga ini ya. Yang berikutnya dari Cindy, Dok. Izin Gambarnya, bertanya, oke. jika tremor itu apakah termasuk gangguan otot ya? Kemudian dari Fahri, bagaimana cara menghilangkan tremor? Oke. Eh, Tremor itu umumnya adalah suatu gangguan yang sifatnya patologis ya. Dan ya, apakah termasuk gangguan otot? Tremor merupakan gangguan otot ya. Jadi kayak kita normal begini kan tidak ada tremor ya. Nah, umumnya tremor itu bisa terjadi ketika dia mengalami kelemahan ya, karena mungkin dia tidak makan ya, atau dia kurang minum ya, bisa terjadi tremor. Atau pada gangguan misalnya kelainan yang kita sebut hypertiroid ya, hipertiroid itu karena kondisi dari hormon tiroidnya maka memunculkan tremor ya. Jadi dia tremor dan itu diikuti oleh gejala-gejala lain ya. Jadi contohnya misalnya terjadi peningkatan dari denyut jantung dalam keadaan istirahat yang normalnya mungkin 60 kali per menit, ini menjadi 90 kali per menit, atau bahkan baru gerak sedikit sudah 120 kali per menit ya. Jadi biasanya diikuti oleh gejala yang lain. Kemudian bagaimana cara menghilangkan tremor pada tangan? Menghilangkannya kalau dia misalnya tremor ya, bisa juga karena gangguan tadi hipertiroid, kita sembuhkan atau kita obati hipertiroidnya ya dengan obatnya, nanti lama-lama tremornya akan hilang ya. Kalau misalnya kita senewen gitu ya, kita senewen, apa namanya senewen tuh bahasa Indonesianya apa ya? Panik gitu ya, panik atau kita bingung gitu ya. Aduh gimana nih gitu, atau kita takut gitu ya. Itu biasanya muncul suatu respons otonom, terjadi keringat ya, keringat di tangan yang berlebihan misalnya, basah gitu keringatnya, tapi jarang itu terus kita gemeter gitu karena kita ketakutan gitu ya. Jadi cara menghilangkan, kita cari penyebabnya gitu ya, kita cari penyebabnya, mungkin ada bisa dilakukan pemeriksaan elektrolit darah ya. Kemudian kita juga bisa cek hemoglobin ya, kita siapa tahu dia kondisinya lemah ya, anemis, kita bisa cek ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya. Baik, terima kasih Dok. Berikutnya dari Yusmin, Poltekkes Kemenkes Palu, apa penyebab nyeri pada Palu. otot? Ini dari Palu ya. Baik, nyeri pada otot itu bisa beragam ya. Bisa karena DOMS itu delayed onset muscle soreness, jadi artinya ketika dia melakukan olahraga berlebih ya, saya pernah ingat waktu saya dulu drum band ya, waktu drum band itu main drum band kecapean gitu ya, terus bisa mungkin karena membawa drumnya terus jalan terlalu jauh gitu ya, itu ototnya terasa nyeri ya. Jadi biasanya itu karena ada kimiawi-kimiawi hasil kontraksi otot yang belum sempat terbuang ya, terbuang melalui sirkulasi darah ke melalui urin atau melalui gastrointestinal. Nah, jadi itu nyeri otot bisa karena pada olahraga, bisa karena meningkatnya. Harus mendaftar. Halo, Aprilia suaranya bocor. Jadi bisa juga karena tadi meningkatnya asam laktat ya. Yang kedua bisa karena misalnya di bagian perifer, di bagian proksimal ya, di bagian ini kan nyeri pada otot ya, katakan otot kaki ya, otot betis lah.
Nah, kalau memakai misalnya baju yang terlalu ketat, sekarang kan ada legging gitu ya, leggingnya terlalu ketat sampai menekan otot dan dia atau kaos kaki dikasih karet gitu ya, kaos kakinya sehingga ketat, aliran darahnya akan berkurang ya. Nah, aliran darah yang berkurang itu memunculkan suatu kondisi yang kita sebut iskemik ya. Artinya kekurangan suplai oksigen. Nah, mengurangnya suplai oksigen itu sering membebaskan satu substansi yang ada di jaringan, di otot ya atau di jaringan, namanya substansi P dan itu memunculkan nyeri ya. Nah, cara memulihkannya kita cek gitu, ini ada yang menekan nggak ya, menekan pembuluh darah gitu ya. Oh ya ada yang menekan ya, udah dilonggarkan biasanya akan normal kembali. Nah, contoh yang lebih gampang lagi kalau kita bersila ya, bersila kita tidak terbiasa bersila, ini kan terjadi tekukan pada sendi lutut, lalu mungkin ada hambatan pada aliran darah ke tungkai bawah dan jari kaki, sehingga memunculkan kondisi iskemik atau kurangnya aliran oksigen dan memunculkan substansi K tadi. Gitu. Demikian Dr. Lucy, ada lagi? Ya, baik. Terima kasih dok. Ada lagi pertanyaannya, wah cukup banyak nih ya. Yang berikutnya Dr. Jun dari Mawarda. Akper Unika Pontianak, apa saja gerakan yang membahayakan kesehatan otot dan sel syaraf pada otot? Gerakan yang membahayakan kesehatan otot dan sel syaraf pada otot. Gerakan-gerakan ya, gerakan kalau gerakan misalnya gerak involunter maupun gerak yang volunter yang akan kita pelajari yang kompleks ya, gerak volunter yang kompleks seperti gambar pitcher tadi, seorang pitcher, maka kita nggak perlu khawatir tentang bahayanya ya, karena Sang Maha Pencipta sudah menciptakan perangkat-perangkat untuk proteksi gitu ya. Jadi dia sudah menyiapkan perangkat proteksi. Jadi yang tadi kita saksikan baik pada refleks spindle maupun pada refleks tendon ya, Golgi tendon itu ada protektifnya ya. Nah, tetapi seringkali pikiran manusia itu mendominasi fisik ya. Jadi sudah dirasakan tidak mampu ya, tetapi masih mengangkat atau melakukan gerak-gerak tertentu yang sebetulnya akhirnya membuat dia cedera ya. Cedera contohnya tadi ya, artinya untuk memunculkan suatu refleks maka terjadilah tadi peristiwa kelistrikan pada serabut saraf aferen dan eferen, yaitu adanya potensial aksi tadi ya, sehingga bisa melakukan respons. Nah, untuk melakukan suatu reaksi refleks tadi ya, atau gerak yang volunter, diawali gerak volunter lalu refleks ya, itu pasti dibutuhkan energi ya. Nah, kalau misalnya bukan hanya energi ya, jadi energi juga fleksibilitas ya, lalu fleksibilitas dan kekuatan otot ya, lalu daya tahan otot yang semuanya bergantung kepada kesiapan fisik melakukan pekerjaan otot tadi, gerak otot tadi ya. Jadi kalau kerja ototnya berat, katakan misalnya seperti mungkin pernah lihat gerak senam yang di es gitu ya, yang apa namanya skate lalu dia puter, dia lompat ke atas lalu dia jatuh ke es dengan sangat baik, terus orang-orang tepuk tangan gitu ya. Nah itu gerakan berbahaya. Artinya berbahaya kalau dia tidak
berlatih otomatis bisa terjadi cedera, ya. Dia bisa jatuh, bisa patah tulangnya, ya. Itu satu. Yang kedua, tadi yang saya sampaikan bahwa dia seorang atlet, dia mau berlari 1.500 meter. Ini kejadian benar, ya. Dia latihan 1 tahun, ya 1 tahun dia latihan, setiap hari dia latihan, ya, untuk memunculkan gerak volunter menjadi gerak refleks, ya. Dia latihan, tetapi karena dia tidak pemanasan, maka kecepatan perubahan antara rangsang menjadi potensial reseptor, lalu potensial reseptor disampaikan di serat saraf dalam bentuk potensial aksi. Jadi terjadi perubahan dari rangsang bukan listrik menjadi listrik, itu membutuhkan energi, ya, membutuhkan energi karena terjadinya listrik. Itu nanti kita akan bahas, itu karena adanya perpindahan ion-ion dari bagian luar membran ke dalam maupun dari dalam keluar, ya. Nah, perpindahan itu membutuhkan energi. Jadi kalau kita nggak punya energi, pasti gerakan itu tidak akan sempurna, meskipun sudah ada proteksinya, ya. Nah, apa yang terjadi pada atlet tadi? Dia sudah latihan, tidak pemanasan, harusnya tadi refleks Golgi terjadi, dia berlari, ya, ternyata ototnya putus, ya, karena tidak terjadi tadi relaksasi dari ototnya, ya. Jadi kan kontraksi relaksasi ya, itu terjadi putus dari urat karena proses yang tadi protektif tadi tidak terjadi, ya. Kira-kira itu, dan itu membahayakan kesehatan otot juga sarafnya, ya. Karena ujung serat saraf atau muscle spindle itu ada di dalam otot, ya. Faktor yang terbesar yang Baik, terima kasih Dok. Mungkin ini berikutnya, ya. Nailu Rohmatika dari Stikes Mudia, Madura. Oke. Izin bertanya, untuk gerakan tangan seperti gemetar tanpa henti, penyebabnya apa dan apakah gerakan tersebut bahaya atau tidak? Kalau gemetar, ya, gemetar tuh bahasa Indonesia, tremor tuh kayaknya bahasa Inggris gitu, ya. Jadi gemetar gitu tanpa henti, kita harus cari penyebabnya, ya. Umumnya penyebabnya adalah hormonal. Jadi bisa di situ terjadi tremor atau gemetar tanpa bisa kita kontrol, ya. Dan itu kita harus obati penyebabnya. Nah, di sini gerakan tersebut apakah bahaya atau tidak? Bahaya tidak buat dirinya, tetapi sumbernya yang harus kita cari, karena itu yang berbahaya buat kesehatan kita, ya. Kemudian kita akan lihat gemetar penyebabnya apa, ya. Jadi ya tadi biasanya ada gangguan, ya, gangguan dari hormonal, ya, atau gangguan kimiawi darah, ya. Umumnya misalnya dia kekurangan energi, ya. Tapi jarang, ya, kalau kekurangan energi itu gemetar. Mungkin ada juga gerak yang kita sebut sebagai gerak tidak henti, ya, seperti gerak menghitung uang, ya. Ini bukan gerak gemetar, tetapi gerakan yang tidak terkendali, ya. Nah, ini karena ada satu neuron penghambat yang menghasilkan neurotransmitter itu tidak bekerja, ya, untuk menghambat, sehingga gerakannya akan terjadi terus begini. Kira-kira seperti itu, Dr. Lucy. Ya, baik, terima kasih Dok. Berikutnya dari Muhammad Hafez, Akper Pasar Rebo. Izin bertanya, apa penyebab paha bawah sakit dan apa penanganan yang harus dilakukan untuk tidak sakit kembali? Waduh. Silakan, Ya, Dr. Jun. Jadi kalau paha bagian bawah, ya, ini kan sebetulnya ujung dari otot, ya. Jadi otot paha itu namanya quadriceps femoris, ya. Dia insersi di bagian atas, di persendian yang lebih atas,
dan dia origo dari bagian yang lebih atas dan insersi di tibia, ya. Dia melewati patella. Nah, berarti di ujung dari paha bagian bawah itu ada tendon di situ, ya, tendon. Dan di tendon ini ada indera yang tadi kita sebut Golgi tendon organ, ya. Nah, mungkin saja bahwa kontraksi dari otot itu tidak mengalami suatu peregangan atau relaksasi yang sempurna, sehingga mungkin kerja dari Golgi tendon organ tidak tuntas, ya. Nah, oleh sebab itu kita permudah dengan gerak-gerak stretching atau peregangan pada waktu selesai melakukan kegiatan olahraga, ya. Nah, itu kalau misalnya kita melakukan gerakan. Tapi ada juga ya karena duduk terlalu lama dengan posisi yang kurang ergonomis ya. Kalau saya ini duduk di kursi ergonomis, saya beli dari luar ya, namanya Sally chair. Posisi kaki saya dengan posisi tegak ini 120 derajat. Jadi posisi tungkai itu tidak 90 seperti ini. Jadi ini punggung lalu ini tungkai, ya, tidak 90. Saya 120 jadi begini. Posisinya tuh gini, ya. Sehingga tidak terjadi kontraksi pada otot paha saya, ya. Jadi otot paha saya lemes gitu, tidak terjadi kontraksi. Nah, pada orang-orang yang duduk tegak lalu dengan sudut 90 derajat, itu umumnya terjadi kontraksi sebagian dari otot, ya. Jadi tidak memunculkan gerak, tetapi kontraksi, ya, kontraksi sebagian yang tadi kita katakan sebagai tonus, ya. Nah, kontraksi sebagian itu kalau terus-menerus akhirnya memunculkan tadi, ya, tidak adanya kesempurnaan pada peregangan atau kerja dari Golgi tendon organ, karena itu dilakukan berjam-jam duduknya, ya, berjam-jam dan tidak melakukan peregangan setelah itu. Jadi sakit di bagian paha bawah bisa karena itu, atau bisa juga karena sebab-sebab lain, ya, benturan, ya, atau katakan ya biasanya benturan, dan biasanya itu sakitnya itu karena kalau bukan karena trauma, ya, itu karena kontraksi tonus dari otot, kontraksi sebagian yang berlangsung cukup lama, ya. Sehingga cara mengatasinya adalah kita duduk secara ergonomis gitu. Jadi kakinya, kalau ini badan, kakinya turunin gitu. Jadi ini turun ke bawah, ya. Saya duduk di kursi ini udah dari tahun 2007 ya, jadi udah berapa? 10 tahun lebih dan tidak mengalami gangguan gitu. Jadi coba dicari kira-kira penyebabnya apa, ya. Kalau saya pikirnya sih seperti itu, ya. Baik, Dr. Lucy. Si Dr. Jun, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Mungkin setelah ini kita batasi ya Dok ya, karena keterbatasan waktu. Oke. Tapi masih ada 2 lagi nih Dok ya, jika berkenan nih Dok. Ya, kayaknya nggak terlalu kelihatan deh, bisa dibesarkan Dr. Lucy. Ya, dari Titin Kartini, pada pasien HNP 4 terbakar pada salah satu tungkai, apa penyebab dan bagaimana solusinya? Dan bagaimana solusinya? Oke. Lumbal 4, lumbal 5. Lumbal 4, 5. Baik, jadi memang pada kondisi di mana tadi HNP ya, ya. Pada penyakit hernia nukleus pulposus itu adalah kondisi di medula spinal, bukan medula spinalis ya, di vertebra ya, di tulang belakang ya, di tulang belakang itu korpus atau badan dari tulang belakang, di badannya tulang gitu, itu ada inti yang namanya inti nukleus pulposus ya.
Nah, kalau dia keluar dan menonjol masuk ke medula spinalis, dia bisa menekan saraf-saraf yang menghantarkan nyeri, ya. Nah, nyeri itu adalah saraf yang sebetulnya menghantarkan nyeri dari tungkai ke pusat saraf, ya. Jadi kalau serat saraf sensoris itu masuknya di kornu posterior dari medula spinalis, ya. Saraf perasa ya atau sensoris itu masuknya ke kornu posterior atau kornu dorsalis dari medula spinalis, ya. Nah, si hernia itu atau si inti tadi dia bisa menekan saraf-saraf tadi sehingga akan dirasakan rasa terbakar pada tungkai, ya, pada kulit tungkai. Solusinya kita biasanya akan mengirimkan pasien tersebut ke neurolog, ya, untuk di foto scanning untuk mengetahui tingkat keparahan. Kalau memang parah dioperasi, kalau tidak parah mungkin dengan ada senam-senam khusus ya untuk melonggarkan atau menguatkan otot tulang punggung ya, otot punggung ya, menguatkan otot punggung sehingga jarak antar sendi itu bisa diregangkan. Jadi tidak terlalu menekan saraf ya. Jadi umumnya diterapi oleh fisioterapis gitu. Nah, jadi ada dua solusinya ya, ke neurolog, lalu nanti biasanya di scanning, di foto, untuk melihat tingkat keparahan, kalau memang harus dioperasi, kalau bisa ditraksi ya. Atau senam-senam, biasanya yang ringan tuh senam-senam aja. Yang berikutnya adalah FK Unpas. Unpas tuh di mana ya? Di mana nih Priscila? Unpas, Universitas Bandung. Di Bandung. Oh, Bandung. Oh, Bandung ya. Apakah orang yang mengalami pengurangan massa otot jantung dapat berakibat fatal pada sistem saraf tubuhnya? Jika ia lebih berbahayanya pada sistem saraf yang mana dan di bagian tubuh mana yang bakal nampak terlihat dari pemeriksaan fisiknya? Apakah ada treatment khusus yang dapat diterapkan untuk menyembuhkan atau mengurangi? Pengurangan massa otot jantung ya seringkali terjadi pada saya nggak tahu dari mana sebetulnya Anda tahu bahwa terjadi pengurangan massa otot jantung ya. Karena kalau seseorang itu menua dan menderita tekanan darah tinggi, sebetulnya massanya malah bertambah ya karena terjadi hipertrofi ya. Seandainya massa otot berkurang itu kemungkinan karena kalau di otot rangka karena nggak dipakai ya, ototnya tidak dipakai, misalnya karena ada patah tulang gitu ya, atau dia lumpuh tidak dipakai, maka massa ototnya berkurang pada otot rangka. Nah, kalau pada otot jantung saya kurang pernah ya, saya nggak baca tuh. Kalau mengalami kekakuan iya ya, kakuan karena menua ya, proses menua bisa menyebabkan LVET ya, jadi distensi dari jantung itu berkurang ya pada orang yang menua, jadi terjadi kekakuan. Tapi kalau massa otot saya kurang paham karena biasanya kalau berkurang itu karena nggak dipakai gitu, padahal jantung kan berdenyut terus ya. Itu Dokter Lucy, saya kurang begitu paham nih maksudnya. Dan dapat berakibat fatal juga pada sistem saraf tubuhnya. Sistem saraf, kalau kaitan antara jantung dengan saraf ya sebetulnya nggak terkait ya, nggak terkait. Jadi kalau memang massa otot berkurang ya sarafnya juga berkurang mestinya ya. Tetapi kan saraf yang ada di jantung itu adalah saraf otonom untuk
meningkatkan kerja maupun menurunkan kerja kontraksi jantung. Jadi artinya bisa pada waktu tidur heart rate-nya menurun, pada waktu olahraga heart rate-nya meningkat gitu ya. Nah, itu persarafannya oleh persarafan simpatis ya dan parasimpatis. Cuman saya juga kurang begitu paham mengenai saraf yang lain, sistem saraf yang mana yang dimaksud ya. Kalau sistem saraf somatis kan tidak ke jantung ya. Atau gangguan jantung tidak menyebabkan gangguan pada sistem saraf perifer ya. Kalau memang menyebabkan gangguan pada sistem saraf somatis maupun sistem saraf perifer atau sistem saraf pusat, maka mestinya jantungnya kerjanya kurang baik sehingga terjadi pompa jantungnya berkurang, tekanan darahnya berkurang, perfusinya berkurang, sehingga oksigen dan zat gizi untuk saraf berkurang dan pasti mempengaruhi saraf gitu, pasti ya. Dan jika iya, lebih berbahaya pada sistem saraf yang mana? Ya pada semua sistem saraf ya. Karena kalau kita kan nggak bisa pilah-pilah sistem saraf. Ini adalah akibat, tadi Dr. Lucy, saya pikir ya, ini akibat dari sistem yang blok, yang memisahkan jantung terpisah dari saraf, saraf terpisah dari otot, otot terpisah dari paru ya, sehingga memikirkan efek-efek yang terpisah gitu ya. Karena kalau memang jantungnya kerjanya kurang baik, pasti sistem saraf seluruh tubuh akan terpengaruh ya. Karena perfusi yang berkurang. Jantung itu kerjanya mompa, memberikan kecukupan darah dan zat gizi kepada jaringan untuk menghasilkan tenaga. Treatment khusus menyembuhkan atau mengurangi. Treatment khusus ya olahraga kali ya. Kalau memang benar nih masa otot jantungnya berkurang, ya saya sarankan olahraga. Ya ini kan bergantung kepada usia. Atlet yang saya tahu umur 104 tahun itu masih lontar martil ya. Dia atlet atlet Australia itu 100 tahun masih lontar martil ya. Jadi lontar martil tuh yang begini, terus dia lempar gitu. Saya ada videonya sih. Cuman mungkin pada kesempatan berikutnya akan saya perlihatkan. Ya baik, terima kasih banyak Dr. Jun atas pencerahannya yang sangat detail pada siang hari ini. Semoga Bapak dan Ibu serta adik-adik ya tidak bosan ya Dok ya, dan menyenangi gitu, karena setahu kami ya Dok ya, pelajaran ilmu faal itu agak menjadi momok begitu ya bagi tidak hanya mahasiswa kedokteran tetapi juga mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan yang lainnya. Baik atau Dok, pelatih atau ini apa namanya Fakultas Ilmu Olahraga ya, gitu. Fakultas Ilmu Olahraga. Padahal dari ilmu faal inilah dasar ya untuk kita mempelajari patologi, dasar juga kita untuk dapat menjadi seorang dokter atau terapis ya yang handal begitu ya Dok ya. Baik Dr. Jun, sekali lagi terima kasih banyak, dan mungkin sedikit saja saya simpulkan bahwa gerak otot itu tidak lepas dari muskuloskeletal dan sistem syaraf, dan salah satu contoh gerakan involunter yang paling sederhana dan mendasar itu adalah refleks ya Dok ya. Kemudian refleks itu dikelompokkan banyak sekali ya, ada berdasarkan reseptornya, bagian saraf pusat yang terlibat, ciri jawabannya, bawaan sejak lahir atau didapat, kemudian tadi dokter juga jelaskan berdasarkan jumlah neuron yang terlibat ya Dok ya, apakah monosinap atau polisinap begitu ya. Kemudian juga tadi dokter menjelaskan secara rinci mengenai refleks yang sangat cepat dan tanpa perhatian itu ya, cross extension ya,
Ya. refleks withdrawal ya, menarik diri maupun ada refleks tendon Golgi gitu ya dok ya. Ya.